kita. Sebab Dia Allah yang layak disembah, sebab Dia Allah yang layak dimuliakan. Kami puji Engkau Tuhan, Kau segalanya bagi kami Tuhan. Pujilah aku Tuhan.
Shalom, selamat pagi Ibu Betel yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus kami bersyukur buat pagi yang indah ini. Kami bersyukur buat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan sehingga kami boleh berkumpul, belajar kebenaran firman Tuhan dan memahaminya. Tuhan, berkati anakmu yang hanya oleh karena kasih karunia dilayakan, diizinkan untuk sharing kebenaran firman-Mu di waktu ini. Biarlah sungguh apa yang disampaikan semata-mata itu berasal daripada Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Kami percaya Tuhan Kau ada dari awal pertengahan hingga akhirnya, menguasai kami sepenuhnya yang mendengar kebenaran firman-Mu dan membuat itu menjadi kekuatan dalam kehidupan kami karena Engkau yang menyertai kami. Terima kasih Tuhan, ini waktu-Mu, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan dan siap belajar kebenaran firman-Mu tersebut. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom ibu-ibu semua yang dikasihi di dalam Tuhan. Saya bersyukur kita punya waktu yang indah, kita bisa bertemu lagi, kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar satu bagian yang penting dalam hidup kita, yaitu bagaimana peran lidah kita. Lidah ini menjadi sesuatu yang penting ibu-ibu semua. Dengan lidah itu ada banyak hal yang bisa berubah. Bisa jadi baik, bisa jadi tidak baik. Lidah ini hanya bagian kecil. Kalau kita ibaratkan itu sebuah kapal, lidah ini adalah sebuah kemudi atau bagian untuk mengarahkan kapal. Kecil, hanya kecil. Tetapi dengan adanya bagian kemudi tersebut, kapal tersebut arahnya bisa berbelok ke kiri, berbelok ke kanan, ataupun berjalan lurus. Demikian juga lidah. Lidah ini menjadi penting di dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan lidah ini kita bisa memberkati orang, tapi sebaliknya dengan lidah ini kadang-kadang kita bukan memberkati orang, malah jadi batu sandungan buat orang lain. Yakobus 3 ayat 5. Mari kita buka sama-sama berfirman Tuhan ini. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Amin, ibu-ibu semua. Ini yang seharusnya menjadi pegangan dalam hidup kita, bahwa lidah yang memang adalah bagian penting dari tubuh kita untuk kita berbicara dan berkata-kata, seyogyanya lidah ini digunakan untuk memegahkan perkara-perkara yang besar. Perkara apa? Perkara-perkara besar yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Namun sayangnya, begitu banyak orang di sekeliling kita yang mempergunakan lidah ini dengan tidak bijaksana. Sehingga dari lidah dan perkataan, atau sekarang mungkin bukan lidah ya ibu-ibu semua, kadang-kadang texting kita, kadang-kadang WhatsApp kita, kadang-kadang apa yang kita ketik di dalam tulisan atau apa yang kita email pada teman-teman kita, kalimat kita, tulisan kita itu isinya bitter atau pahit atau tajam atau menusuk. Kadang kita nggak sadar, atau kadang kita sadar dan sengaja. Itu yang mungkin harus kita hindari. Begitu banyak persoalan timbul dari satu kondisi di mana kita tidak bisa mengatur perkataan atau lidah kita dengan baik. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan seyogyanya jangan mempergunakan lidah kita untuk satu tujuan yang tidak baik. Jangan mempergunakan lidah kita untuk mengatakan yang mungkin itu akan menjadi satu kontroversi atau memancing argumentasi. Kadang-kadang kita suka gatel ya Bapak Ibu begitu. Kalau kita punya anak kecil, saya punya anak kecil 2 di rumah begitu. Kadang-kadang kita sudah tahu begitu bahwa si A ini tidak suka kalau dicolek-colek begitu. Tapi adiknya itu tetap colek-colek begitu. Atau sebaliknya, saling mengganggu dan menguisili. Jadi kadang kita sudah tahu batasan, tetapi kita tetap mengerjakannya. Kita tetap melakukannya. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa mengerti limitasi tersebut. Tuhan memberikan kita lidah, memberikan kita kemampuan berbicara, bukan untuk menimbulkan argumen, tetapi untuk menjadikan itu berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Dan bahkan memberikan semangat dan kebahagiaan, bukan hanya berkat saja. Mari kita buka di Yakobus 3 ayat 9 sampai yang ke-10. Dan nanti kita lanjutkan 11 dan 12. Izin saya baca ya, ibu-ibu semua, berserta bapak-bapak kalau ada di rumah. Yakobus 3 ayat yang ke-9. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Ayat 10. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudara tidak boleh demikian terjadi.
Kenapa? Kalau kita, ibu-ibu semua, mengamini bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, bahwa kita mengamini Tuhan ada di dalam hidup kita, seharusnya yang keluar adalah berkat, bukan kutuk. Tetapi seringnya, secara sadar maupun tidak sadar, kita mengeluarkan kata-kata yang justru tidak memberkati dan kadang-kadang malah menghakimi dan mengutuk orang-orang yang ada di sekeliling kita. Di ayat 11 dikatakan, di Yakobus 3 ayat 11, adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Kayaknya enggak ya. Satu sumber yang baik, yogyanya akan menghasilkan hasil yang baik. Tetapi sebaliknya, sumber yang tidak baik tentu biasanya menghasilkan air yang kurang baik. Sama seperti satu pohon. Kalau tidak dimutasi genetik, tentunya pohon mangga akan berbuah mangga, tidak akan pohon mangga berbuah duku. Dan sebaliknya pohon duku berbuah mangga. Tetapi pohon mangga akan berbuah mangga. Dan buah mangga ini mengalir dari sumber yang baik, tentunya buah mangga menghasilkan buah mangga yang baik, begitu. Kalau ibaratnya kita pohon, kalau kita menempel kepada sumber yang sejati, yaitu kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri, apa yang kita ucapkan dan apa yang kita lakukan, itu mengimpartasikan apa yang Tuhan ucapkan dan apa yang Tuhan lakukan. Karena kita ini anak-anak Allah, kita ini surat terbukanya Tuhan. Kita ini mengikuti apa yang Tuhan kerjakan, karena kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan Tuhan. Amin ya ibu-ibu semua. Jadi mulai hari ini, kalau memang masih ada yang suka texting isinya lebih banyak ngomong orang dibanding memberkati orang, begitu ya. Lebih banyak keponya atau pengen taunya dibanding kita mengirimkan doa buat orang-orang sekeliling kita. Mungkin ini momen-momen buat kita untuk mengkoreksi, momen buat kita untuk mencari satu evaluasi diri. Bagaimana kita menyikapi hal-hal tersebut. Yakobus 3 ayat yang ke-12. Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Kan jelas nggak mungkin. Seperti saya sampaikan bahwa pohon mangga tidak akan berbuah duku dan sebaliknya pohon duku tidak berbuah mangga. Adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Ibu-ibu semua, kita harus sadar sumbernya kita ada di Kristus. Artinya kita harus mengikuti teladan Kristus. Saya nggak pernah baca dan paham atau mendengar bahwa Yesus pernah ngomongin orang atau ngegosip, kayaknya nggak pernah deh. Yang ada Yesus itu melakukan semuanya untuk menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling dia. Semua yang bertemu dengan Yesus, semua orang yang bertemu dengan Yesus itu diberkati dan diubahkan melalui perkataan-perkataan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus meneladani Tuhan Yesus. Nah, ini menjadi penting. Sadar tidak sadar, apa yang kita dengar, itu yang kita ucapkan. Apa yang kita lihat, itu yang kita imitasi. Kalau setiap hari kita menonton sinetron, kalau setiap hari kita menonton drama Korea, kalau setiap hari kita menonton YouTube untuk satu hal yang mungkin tidak berguna atau kurang berfaedah, itu yang nempel di kepala kita. Itu yang menjadi remah pada akhirnya karena terdengar berkali-kali. Seyogyanya anak-anak Tuhan bukan bergantung kepada satu tampilan atau satu tayangan yang sifatnya duniawi yang tidak ada faedahnya, tapi bergantung kepada firman Tuhan yang sebaiknya itu bisa dilakukan dengan konsisten setiap hari. Sehingga apa yang kita dengar tentang kebenaran firman Tuhan, itulah yang menjadi rema dan kekuatan buat kita semua ibu-ibu berjalan memegang janji Tuhan dan memperkatakan janji Tuhan. Sehingga itu bukan hanya membangun iman kita, tapi membangun iman orang-orang yang ada di sekeliling kita. Yesaya 50 ayat 4 sebagai ayat emas di dalam bagian sharing firman Tuhan hari ini adalah, Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Amin ibu-ibu. Amin. Kenapa lidah seorang murid? Saya berpikir, kenapa bukan lidah seorang guru? Kenapa bukan lidah seorang dosen misalnya? Kenapa bukan lidah seorang dokter? Kenapa bukan lidah seorang pendeta? Tapi spesifik disebut lidah seorang murid. Saya berpikir dan membaca beberapa sumber. Saya paham. Kalau saya membayangkan, saya mengajar di kelas,
Tentu murid-murid itu ada bagian koridor yang harus dia taati. Ada bagian koridor yang dia harus jaga. Murid yang baik tidak akan ngobrol dalam kelas dan tidak akan ngomongin gurunya di dalam kelas kecuali murid itu tidak baik begitu. Murid-murid yang baik akan belajar mengimitasikan dan mendengarkan apa yang gurunya ajarkan. Kalau kita melihat murid-murid yang melakukan itu dengan comply, biasanya kita sering bercanda kalau kita melihat anak SD. Ini Ibu Budi. Ulangi anak-anak, ini Ibu Budi. Bayangkan guru yang ada di depan kita itu adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kita perlu mempunyai lidah seorang murid yang memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Amin, Ibu. Kita perlu memperkatakan apa yang Tuhan katakan. Kita perlu melakukan apa yang Tuhan lakukan. Lidah seorang murid tidak memperkatakan sesuatu yang tidak dikatakan oleh gurunya. Lidah seorang murid itu menunjukkan unsur kerendahan hati dan ketaatan. Unsur di mana dia mengerti bahwa dia banyak tidak tahu dan dia harus belajar pada gurunya. Guru kita adalah Bapa kita. Guru kita adalah Allah kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Kalau kita melihat di sini, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Setiap pagi adalah waktu yang terbaik saat kita buka mata, kita melihat dan kita paham bahwa kita masih ada karena kemurahan Tuhan. Kita membaca kebenaran firman Tuhan, kita pertajam mata dan telinga rohani kita. Bukan dalam arti konotasi saja, tetapi secara harafiah dan secara denotatif kita kerjakan. Bila ku buka mataku. Ingat lagu itu, Ibu. Lagu itu mengingatkan kita saat kita buka mata di pagi hari. Apa yang kita cari paling awal? Apa yang kita sebutkan paling awal? Di mana hati kita berada? Tuhan memanggil kita setiap pagi saat kita membuka mata, setiap waktu dalam kehidupan kita untuk kita bicara kepada Tuhan. Sehingga kita mempunyai ketajaman rohani yang lebih lagi. Sehingga kita mempunyai kekuatan rohani yang lebih lagi. Bukan karena kita hebat, tapi karena kita mendengar, mengandalkan, dekat dan melekat dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17. Jadi kekuatan kita, iman kita timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus, bukan yang lain. Bukan yang lain. Sebagai orang Kristen, Tuhan menitipkan pesan untuk kita belajar sebagai seorang murid. Kalau kita baca di Yesaya 50 ayat 4 tadi, Yesaya mengumpamakan diri sebagai murid yang dipertajam pendengarannya. Kalau kita paham di bagian ayat yang terakhir tadi disebutkan bahwa setiap pagi yang mempertajam pendengaran. Jadi Tuhan itu mengajarkan kita untuk kita memahami bahwa ada bagian kita harus mendengar dan kita harus memperkatakan itu pada orang-orang di sekeliling kita. Kalau pagi hari bangun kita melihat bukan sumber yang dari Tuhan dan kita memperkatakan itu bukan apa yang Tuhan ingin kita katakan, bagaimana kehidupan kita bisa menjadi berkat? Karena kita menjadi berkat buat orang lain bukan karena kita baik, bukan karena kita mau bersosial pada orang lain, tapi kita bisa menjadi baik dan bermanfaat buat orang di sekeliling kita saat ada Kristus dalam hidup kita, bukan karena kita dilabeli sebagai orang baik. Orang baik bisa kelihatannya baik, tapi belum tentu dia punya Kristus di dalam kehidupannya. Tetapi orang yang punya Kristus di dalam kehidupannya, dia punya karakter yang baik dan pasti orang baik. Lidah seorang murid adalah lidah yang dapat membangun orang yang letih lesu, yang patah semangat, yang berbeban berat, sehingga mereka mendapatkan semangat yang baru. Jangan sampai orang kebingungan datang ke kita, bukannya kita doain, malah kita gosipin. Jangan sampai orang datang bergumul kepada kita, bukan kita kuatkan, malah mungkin kita nyinyirin. Sehingga ini perlu menjadi koreksi. Anak-anak Tuhan harus bisa menjadi penyokong dan berkat buat orang-orang di sekelilingnya. Karena Tuhan mendidik kita setiap pagi, mengingatkan kita setiap pagi untuk kita mempunyai lidah seorang murid. Kita punya anak-anak yang kita layani, ibu-ibu. Kita punya suami yang kita layani. Kita punya keluarga besar yang kita layani. Kita punya orang-orang di pekerjaan yang kita layani. Kita punya orang-orang yang kita temui, yang terbeban di dalam hati kita untuk kita doakan setiap hari. Lakukan itu, ibu-ibu. Karena dari doa, dari perkataan iman tersebut,
ada perubahan signifikan terjadi untuk setiap orang yang kita temui. Bukan karena kita hebat, tapi karena mereka bertemu Kristus di dalam hidup kita. Lidah seorang murid hanya bisa diimplementasikan oleh kita kalau kita punya kerendahan hati. Kalau kita mau menyadari bahwa kita ini tidak sempurna. Kalau kita mau memahami bahwa kita ini perlu dididik. Kalau kita mau memahami kita ini perlu melewati proses. Tapi manusia itu kadang-kadang susah, ibu-ibu semua. Kadang-kadang kita semakin tua, kita semakin susah dibilangin. Ada orang yang umurnya semakin naik tapi kedewasaannya semakin turun. Ada orang yang usianya semakin tua tapi sikapnya semakin seperti anak-anak. Bukannya semakin sabar tapi semakin cepat marah. Bukannya lebih mudah mengerti tapi menjadi tidak mau mengerti. Jadi untuk kita bisa mempunyai lidah seorang murid, kita harus punya kerendahan hati, ibu-ibu. Kalau kita merasa kita benar, kita tidak akan pernah bisa menerima koreksi dengan baik. Kita harus punya kerendahan hati untuk membuka hati kita selebar-lebarnya. Dengar kebenaran firman Tuhan, mau diubahkan. Karena bukan karena hebat kita, pengalaman kita, seberapa tua kita, tapi seberapa kita dekat dan kenal dengan Tuhan. Itulah yang menentukan kedewasaan kita di dalam Tuhan dan menjadikan kita punya kerendahan hati dan keinginan untuk memperkatakan apa yang Tuhan mau katakan di dalam kehidupan kita. Mempunyai lidah seorang murid. Lidah seorang murid adalah lidah yang bertelinga, lidah yang mau mendengar orang lain dan mau memahami masukan-masukan dan koreksi yang Tuhan berikan. Di dalam bagian sharing firman Tuhan yang saya berikan di GSG Sakura 1-2 minggu yang lalu, saya mengatakan, ingat Raja Asa. Raja Asa itu mengawali hidupnya di dalam takut akan Tuhan dan Tuhan berkenan akan hal tersebut. Tapi dalam perjalanannya dia terlalu confidence dan dia mengambil keputusan tanpa konfirmasi. Tuhan marah oleh karenanya. Lewat Nabi Hanani diingatkan, tapi dia tersinggung dan iri hati tidak mau dikoreksi. Jangan kita menjadi orang yang tidak mau dikoreksi. Jadikan kita murid-murid Tuhan yang betul-betul mempunyai lidah seorang murid, yang telinganya betul-betul mau dipertajam. Artinya mau dikoreksi, mau punya kerendahan hati dan memahami bahwa ada banyak hal mungkin dalam hidup kita yang gak sempurna. Ada banyak dosa yang mungkin kita lakukan, sengaja maupun tidak sengaja, disadari maupun tidak disadari. Mohon ampun dan bertobat. Jadi tugas kita yang pertama adalah menjaga lidah dari perkara yang jahat. Ingat, menjaga lidah dari perkara yang jahat. Mazmur 34 ayat 14. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu, yang gak perlu diucapkan. Jaga lidah. Yang kedua, ingat ibu-ibu semua, kita harus mempunyai lidah yang lembut. Lidah yang lembut, bukan lidah yang tajam. Bukan kalimat-kalimat tajam yang keluar, tapi kalimat-kalimat lembut yang menguatkan orang, yang membangun iman orang, yang membawa orang-orang tersebut berjumpa dengan Kristus secara pribadi. Amsal 15 ayat 4. Lidah lembut adalah pohon kehidupan, tetapi lidah curang melukai hati. Kita ingat ada satu perkataan bijak, kalau kita meniup lilin orang lain, dengan kata lain kita merendahkan gitu ya, dalam konotasinya tentang keberadaan orang tersebut, baik itu bisa pendapat, baik itu perkataan, itu tidak akan membuat hidup kita menjadi lebih berharga. Dengan kita membicarakan gosip tentang kehidupan orang, dengan kita melakukan curiosity yang lebih tinggi tentang sesuatu yang terjadi dalam kehidupan keluarga orang, itu tidak membuat kita lebih diberkati, ibu-ibu. Terus tidak membuat kita menjadi lebih hebat, tidak membuat kita menjadi lebih puas. Gak ada yang kita dapat. Tapi saya heran, kenapa kita puas melakukan itu kadang-kadang. Yang harusnya kita merasa puas adalah pada saat lilin kita menyalakan lilin orang lain, menjadikan cahaya itu lebih terang, sehingga begitu banyak orang nanti akan diberkati dari sana. Akan begitu banyak orang memahami bahwa cahaya itu datangnya dari Kristus. Yang ketiga, kita berikan lidah kita ini untuk dikuasai oleh Tuhan. Di Keluaran 4 ayat yang ke-10. Kalau kita lihat itu cerita tentang Musa. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dan bisa baca ulang ya. Bagaimana memberikan lidah untuk dikuasai oleh Tuhan. Nah, lidah yang dikuasai oleh Tuhan itu akan Tuhan pakai untuk apa? Menyembuhkan dan memberikan semangat buat orang-orang yang ada.
di sekeliling kita. Ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Amsal 12 ayat 18. Tuhan Allah memberikan kepadaku lidah seorang murid yang tadi saya sebutkan, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Catat, memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Lidah seorang murid. Jadi kalau kita memberikan lidah kita untuk dikuasai Tuhan, tadi kita bisa menyembuhkan dan memberikan semangat, memberikan kekuatan kepada orang yang letih lesu, mengajarkan kebenaran firman Tuhan sebagaimana Amsal 12 ayat 18 katakan, bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Dan kalau kita mengerti bahwa kita mengajarkan pengetahuan dan kebenaran akan firman Tuhan, kita tahu bahwa lidah orang bijak itu yang diajarkan itu bukan yang lain, yaitu kebenaran firman Tuhan sendiri di Amsal 15 ayat yang kedua. Dan yang paling powerful, kalau kita mempercayakan dan menyerahkan lidah kita untuk dikuasai oleh Tuhan, kita dapat mengalahkan musuh-musuh kita. Kenapa? Karena perkataan-perkataan kita menjadi perkataan-perkataan yang penuh kuasa. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan penendam. Mazmur 8 ayat 3. Jadi, kalau ada perkataan dunia, mati dan hidup dikuasai lidah, dan ada perkataan firman yang mengatakan juga seperti itu, kita perlu paham betul bagaimana kita harus mengontrol lidah kita dan mempunyai lidah seorang murid, sehingga kita hidup berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Tapi kalau mengontrol lidah itu susah, Dok. Saya paham, Bu. Kontrol omongan itu sulit. Mengontrol pembicaraan itu sulit. Kadang-kadang kita out of control. Tapi kita tidak bisa mengontrol itu dengan kekuatan kita. Kita perlu Tuhan di dalam kita menyerahkan lidah kita untuk kita bisa mengontrolnya dengan baik. Di Yakobus 3 ayat 8. Saya baca ya, Bu. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun, yang mematikan. Oleh karena itu, bukan dengan kekuatan kita, tapi dengan kekuatan Roh Kudus untuk kita berubah, untuk kita boleh taat, untuk kita belajar rendah hati, dan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh kekuatan Roh-Mu, tiada pantas, tiada daya, hanya oleh Roh Kudus-Mu. Ingat Bapak Ibu, bukan kuat dan gagah kita untuk kita bisa mengontrol dengan baik apa yang akan kita katakan dan menjadikan berkat buat orang di sekeliling kita. Catat, hanya oleh kekuatan Roh Kudus kita sanggup mengerjakannya, bukan dengan yang lain. Ada satu bagian perikop firman Tuhan di Yesaya 6 ayat 5-7 ya Bapak Ibu. Ini bagaimana pada saat Yesaya dia dipanggil. Kalau kita melihat di sini di ayat yang kelima, Yesaya 6 ayat yang kelima. Lalu saya berkata, celaka, tidak ada harapan lagi bagiku. Ini ada terjemahan, ada beberapa versi. Saya ambil versi yang ini. Sebab mulutku kotor karena dosa. Dia sadar mulutnya kotor karena dosa. Tinggal di antara bangsa, ya begitu juga. Kalau di terjemahan yang lain disebut bangsa yang najis. Walaupun begitu, dengan mata kepalaku sendiri aku telah melihat Raja Tuhan yang Maha Kuasa. Di terjemahan lain disebut Tuhan semesta alam. Nah, di ayat yang ke-6, kemudian salah satu makhluk tersebut terbang kepada saya, membawa bara yang diambilnya dengan sepit dari mezbah dan menyentuhkan ke bibir. Di ayat yang ke-7, nanti Ibu bisa baca di rumah. Sehingga bibir Yesaya disucikan. Dia bisa menjadikan bibirnya itu dan lidahnya berkat buat orang-orang yang dia jumpai dan mengubahkan kehidupan banyak orang. Ibu, ingat, bukan karena hebat kita ngontrol omongan, tapi berdoalah setiap pagi. Carilah Tuhan setiap hari untuk kita bisa mempunyai telinga yang tajam. Dan kita tahu hari ini Tuhan pengen saya ngomong apa. Hari ini Tuhan kalau saya ngomong biar ini jadi berkat. Hari ini Tuhan biar saya punya lidah seorang murid yang menjadi berkat buat orang-orang di sekeliling saya, nggak yang lain. Belajar itu seumur hidup. Belajar itu seumur hidup, ibu-ibu. Saya ulang. Dan untuk kita bisa melangkah senantiasa di dalam tuntunan Tuhan, kita harus selalu melekat kepada Tuhan. Hidup Kristen itu tidak diakhiri
hanya dengan kita dibaptis dan menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, tapi kita harus menghidupinya setiap hari. Kita harus terus melekat kepada Tuhan. Kita terus harus menempel pada Tuhan, sehingga Kristus betul-betul nyata di dalam kehidupan kita. Dan ingat, Tuhan menitipkan kita untuk kita mengajar. Untuk kita mengajar semua bangsa menjadi murid-muridnya Tuhan. Matius 28 ayat yang ke-20. Nanti Bapak Ibu diingatkan lagi tentang amanat agung, bisa baca di rumah. Sehingga saya ingin menyampaikan ibu-ibu bahwa kalau kita memahami panggilan kita adalah untuk menjadi berkat. Berkat buat orang-orang di sekeliling kita. Tidak ada jalan yang lebih baik, tidak ada jalan yang lebih benar selain kita melekat kepada sumber yang benar, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Sehingga di dalam hubungan yang baik yang kita bangun dengan Tuhan, pendengaran kita yang baik akan suara Tuhan, ucapan-ucapan baiklah yang akan keluar, ucapan-ucapan yang membangun dan memberkatilah yang akan keluar. Itulah yang menjadi kekuatan buat kita semua untuk terus melangkah dan berjalan di dalam kehidupan kita menjadi berkat senantiasa buat orang-orang di sekeliling kita. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap ibu-ibu yang tergabung dalam ibadah Wanita Bethel Indonesia pagi ini. Hamba berdoa biarlah sungguh kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu mengalir dalam hati setiap kami. Setiap firman, setiap bagian penjelasan itu boleh menjadikan kami lebih kuat, lebih paham, menjadikan kami lebih mantap di dalam kami menjalani hari-hari kami, karena kami tahu bahwa di dalam kami bersikap, di dalam kami berkata-kata, kami harus mengimpartasikan firman Tuhan dan mengimpartasikan Kristus dalam kehidupan kami. Sehingga apa yang diucapkan, apa yang dikatakan, dan apa yang dilakukan itu menjadi berkat buat setiap orang yang dijumpai oleh kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, anak-Mu selesai berbicara, tapi biarlah Roh Kudus-Mu terus beracara dan berbicara dalam hati setiap ibu-ibu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini dan menjadikan berkat buat kami semua. Sehingga kami melangkah dengan iman, kami berjalan dengan yakin, bukan karena kami hebat, bukan karena kami kuat, bukan karena kekuatan kami, tapi semua karena Roh Tuhan yang memimpin dan memampukan kami semua. Terima kasih Bapak, di dalam satu nama yang ajaib, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, bersyukur, dan berterima kasih. Haleluya. Amin. Ibu-ibu, Wanita Bethel Indonesia yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri ibadah WBI pada sore hari ini, saya mengundang ibu-ibu Wanita Bethel Indonesia untuk bangkit berdiri, dan mari kita mengangkat tangan bersama-sama untuk menerima doa berkat. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu yang setia, ibu-ibu yang terus dengan tekun mendukung keluarganya, mendukung suami, dan juga anak-anak yang Tuhan telah berkati. Pada sore hari ini Tuhan, Engkau telah memberkati firman-Mu. Dan sebelum kami menutupnya Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami sekalian. Memberkati seluruh ibu-ibu Wanita Bethel Indonesia. Berkati suami, berkati anak-anak, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Karena kami percaya ibu-ibu dan Wanita Bethel adalah orang-orang yang mendukung anugerah ilahi, mendukung pertolongan Allah terjadi, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati dan melindungi ibu-ibu sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada ibu-ibu sekalian damai sejahtera. Karena itu, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai ibu-ibu sekalian, Wanita Bethel Indonesia, Pasir Koja dan cabang-cabang, hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Amin.